Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, asisten dari SOM. Kali ini kita akan praktikum di modul 2, yaitu pengenalan RTOS pada Arduino. RTOS sendiri merupakan real-time operating system. Di sini merupakan sistem operasi yang digunakan pada suatu microcontroller ataupun sistem embedded. Nah, di sini sistem operasi semisal contoh itu yang di laptop kita atau PC kita itu menggunakan Windows. Nah, sedangkan pada microcontroller itu salah satu sistem operasinya itu FreeRTOS. Kemudian dari tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, praktikan mampu melakukan pemrograman dasar dari FreeRTOS. Kemudian yang kedua, praktikan mampu mengidentifikasi fungsi dari library FreeRTOS. Kemudian yang ketiga, praktikan mengerti mengapa RTOS dibutuhkan pada pemrograman microcontroller. Jadi pada pemrograman Arduino itu pada dasarnya itu menggunakan yang biasa itu sistemnya super loop, yaitu program dijalankan atau dibaca itu dari baris per baris. Jadi misal teks 1, teks 2, teks 3 itu dijalankan secara berurutan sesuai dari urutan teks. Kemudian jika kita menggunakan operating system, maka pembagian teks seperti pada gambar, yaitu dari awal kita dapat menjalankan teks 1, teks 2, dan teks 3 itu secara bersamaan. Jadi kalau pada super loop, teksnya itu harus dijalankan satu persatu secara berurutan. Jadi semisal baru mengerjakan teks 1, berarti teks 2 dan teks 3 tidak akan dikerjakan. Namun jika menggunakan real-time operating system, maka semua teks ataupun program kita, program di sini bisa berupa tugas menyelesaikan suatu perintah tertentu itu lebih dari satu dan dapat dikerjakan secara bersamaan. Kemudian kita harus menambahkan library FreeRTOS pada Arduino IDE kita. Di sini kita bisa search FreeRTOS. Pada komputer saya sudah terinstall, tapi jika belum pernah diinstal, silakan klik install pada sebelah kanan. Untuk menambahkan library bisa melalui library manager ataupun bisa melalui browsing dengan library FreeRTOS, kemudian kita tambahkan file pada Arduino library pada disk C kita. Oke, jadi untuk percobaan pertama kita sedikit mereview pada modul 1 percobaan pertama kemarin. Nah, di modul percobaan 1 ini di sini kan ada dua tugas, yaitu yang pertama kita menyalakan LED. Kemudian yang kedua itu kita akan membaca nilai sensor analog atau input analog pada A0. Nah, di sini kan delay, kita menggunakan delay 500 saat penyalaan LED. Kemudian saat mati juga kita mematikan 500 milisecond. Kemudian delay dari analog read itu kan 100 milisecond. Jadi untuk super loop mengeksekusi programnya itu dari atas. Saat analog read dibaca itu maka delay total itu berarti kan 1100 baru analog read dibaca. Nah, untuk semisal kita pengen membaca nilai analog read pada setiap 100 milisecond tanpa terganggu oleh delay pada LED,
maka yang kita perlukan yaitu real time operating system. Kemudian untuk script percobaannya seperti pada tampilan. Di sini menggunakan Arduino FreeRTOS. Kemudian void task blink. Nah, di sini merupakan teks ataupun tugas untuk menyalakan blink. Yang kedua, tugasnya itu membaca analog, sinyal analog. Kemudian serial begin untuk kita komunikasi dengan port serial. Di sini merupakan penjadwalan ataupun prioritas dari task. Jadi semakin tinggi nilai di sebelah sini, maka prioritasnya semakin tinggi. Nah, dari sini kan berarti blink merupakan prioritas yang lebih tinggi daripada analog read. Kemudian pada void loop itu kita kosongi. Kemudian untuk programnya itu berada pada fungsi void text blink. Kemudian di sini program untuk sebagai blinknya. Kemudian untuk program yang analog itu di sebelah ini, sensor value analog read A0. Jadi tugasnya itu berada di sini dan di sini. Program default FreeRTOS itu yang bagian ini sebagai fungsinya. Hasil dari percobaan pertama bisa dilihat, yaitu hasil dari pembacaan analog read itu tidak terpengaruh dengan blink dari LED-nya. Jadi pada percobaan pertama kali ini dapat mengeksekusi dua task dengan timing yang berbeda. Di sini untuk sedikit penjelasan terkait VTax delay. VTax delay di sini kan menggunakan satu di sini artinya itu menggunakan satu portic period ms, atau satuannya itu sama dengan 15 milisecond. Nah, saat kita pengen menggunakan delay 1 second, maka kita akan menulisnya 1000 per portic period ms, yaitu 1 second sama dengan 1000 milisecond. Kan kita berada di dalam VTax delay, yaitu satuannya menggunakan portic. Nah, 1000 portic agar menjadi 1 second, maka harus dibagi dengan portic itu sendiri. Jadi untuk delay pada VTax delay yang text blink itu benar-benar 1 second. Kalau yang di analog read itu delaynya 15 milisecond. Oke, untuk selanjutnya kita pada percobaan 2 itu analog read dan digital read pada FreeRTOS dengan menggunakan semaphore. Untuk rangkaiannya seperti pada gambar. Kemudian untuk scriptnya kita bisa ambil dari example. Kemudian FreeRTOS. Kemudian yang pilih yang analog read. Nah, di sini FreeRTOS menggunakan semaphore. Kemudian yang perlu kita ganti yaitu pada tasknya. Ini banyak komen ya. Ini merupakan penjelasan dari FreeRTOS menggunakan semaphore itu sendiri. Kemudian saya sudah meringkas programnya. Nah, di sini untuk percobaan kedua kita menggunakan semaphore. Jadi ketika kita menggunakan dua task, kita akan menggunakan komunikasi serial sebagai jalur untuk komunikasi antara task satu maupun task yang lain. Nah, di situ kan terjadi kesamaan atau penggunaan jalur yang sama. Penggunaan jalur yang sama itu akan menyebabkan data yang dikirim atau diterima itu akan sedikit terganggu atau datanya rusak. Untuk mengatasi hal itu, maka kita menggunakan semaphore. Semaphore di sini seperti halnya token.
Nah, di sini ada sedikit animasi bagaimana penggambaran semafor. Sebelah kiri ini merupakan token. Kemudian ketika task A meminta tokennya, maka task A dapat mengakses sumber atau dapat berkomunikasi dengan resource atau sumber data. Dan jika saat token berada di task A, maka prosesnya itu akan diselesaikan dulu. Baru task A mengembalikan token ke mutex. Kemudian dari mutex atau tempat token ini, baru task B mengambil tokennya untuk dapat berkomunikasi dengan resource. Setelah task B selesai, maka dikembalikan ke mutex atau tempat token dari semafor. Jadi saat task B mendapat token, maka task A itu harus menunggu proses dari task B untuk mengambil data dari sumber. Nah, di sini berfungsi ketika task A dan task B menjalankan suatu proses yang bersamaan, itu agar data yang dikirim itu tidak rusak. Nah, jadi untuk tempat token atau mutex istilahnya itu dibuat pada script ini. Kemudian untuk xtext create di sini tadi untuk penjadwalan prioritas dari teks. Kemudian di sini untuk tasknya atau tugasnya. Jadi ketika semafor teks, jika tokennya sudah ada, maka button state itu akan dieksekusi. Kemudian setelah mengeksekusi, maka semafor give atau token itu dikembalikan ke mutex atau tempat token. Begitu pula dengan text 2. Oke, kemudian untuk simulasi hardware-nya. Oke, kemudian untuk simulasi hardware-nya kita akan upload. Oke, di sini untuk hardware-nya, untuk satu itu nilai dari button. Ketika kita pencet, maka akan nilainya itu akan 0 karena terhubung ke ground. Kemudian jika kita ubah dari nilai potensio, nah maka nilai dari button, push button itu tidak akan berpengaruh. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kita dapat menjalankan dua tugas tanpa mengganggu dari tugas yang lain, dan pembacaan datanya itu stabil, tidak terpengaruh. Oke, mungkin itu dulu dari praktikum modul 2 SOM. Percobaannya cuma 2, jadi manfaatkan dengan sedikitnya percobaan itu kita mencoba memahami bagaimana sih real-time operasi sistem itu pada suatu microcontroller ataupun suatu sistem embedded. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.